Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina futuhal arifin waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Tanmiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menurunkan segala karunia dan anugerahnya kepada kita semua. Ya, kita alhamdulillah hingga saat ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia hidup di dunia ini secara tabiatnya mereka tidak akan bisa hidup dengan sendirian. Maka mereka membutuhkan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan bahagia meskipun mereka memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki segala-galanya, kedudukan dan lain sebagainya. Mereka tidak akan bahagia apabila tidak memiliki salah satu anugerah Allah yang sangat besar, yaitu seorang anak. Dari kalangan manusia, ya, baik itu dari kalangan raja-raja, ya, kalangan orang biasa, bahkan manusia pilihan, ya, para nabi dan rasul, mereka semua yang memiliki kelebihan dan keistimewaan, ya, mereka tidak merasa bahagia. Kebahagiaan mereka tidak akan terasa lengkap apabila tidak memiliki seorang anak. Ada salah satu kisah, ya, raja di Mesir, ya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tatkala itu yang kita kenal raja, ya, yaitu Fir'aun. Ya, Fir'aun dia memiliki segala-galanya, memiliki prajurit yang luar biasa, memiliki harta yang banyak, memiliki bangunan yang megah. Akan tetapi kehidupannya terasa sangat sepi, ya, terasa sangat kurang lengkap karena tidak memiliki seorang anak. Hingga pada saat itu ada salah satu penasehatnya, ya, atau dari salah satu penyihirnya mengatakan bahwa akan ada kelak, ya, seorang laki-laki yang menghancurkan singgasana engkau, wahai Fir'aun. Akan ada orang yang meluluh lantahkan kerajaan engkau, wahai Fir'aun. Maka pada saat itu Fir'aun mulai membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Hingga pada saat ada seorang perempuan yang sedang hamil, kemudian melahirkan bayi laki-laki, dan ia takut bahwa bayinya akan dibunuh, maka ia menaruh bayinya di atas ranjang dan menaruhnya di sungai Nil, hingga sampailah ke singgasana Fir'aun.
dan ditemui oleh istri Fir'aun, yaitu Asia radhiyallahu anha. Hingga pada saat itu dilihat oleh Fir'aun dan hendak membunuh bayi tersebut. Maka dikatakan oleh istrinya, la taqtulu, jangan engkau bunuh wahai Fir'aun, asa ayyanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Mudah-mudahan bayi laki-laki ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan kita bisa jadikan dia sebagai anak untuk kita, sebagai penyejuk, qurratu ain bagi kita. Maka dengan kelembutan hati istrinya, ya, dengan permintaan dan kehendak istrinya kepada Fir'aun, Fir'aun pun mengikuti kemauan istrinya. Dan mereka tidak menyadari bahwa seorang bayi laki-laki tersebut yang mereka tolong, yang mereka biarkan, ya, tidak dibunuh, itu suatu hari bayi tersebut, ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang akan menghancurkan singgasana Fir'aun. Nah, di lain kisah, ya, masih di Mesir, yaitu seorang raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ya, pada suatu hari dia berjalan-jalan, ya, di pasar. Nah, kemudian melihat ada orang yang menjual seorang budak, nah, yang ditemuinya dari sumur, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala itu ia dibuang oleh saudara-saudaranya karena tidak suka, karena iri dan dengki atas segala kelebihan yang ada di dalam Nabi Yusuf alaihissalam. Hingga pada saat itu ia melihat Nabi Yusuf alaihissalam dengan parasnya yang rupawan, ia ingin mengangkatnya sebagai anak. Dan ia berkata kepada istrinya, akrimi mathwah, asa ayyanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Muliakanlah ia, ya. Mudah-mudahan ia pun bisa menjadi manfaat untuk kita dan kita jadikan ia sebagai seorang anak. Nah, dari sini kita lihat, ya, dua raja yang besar, akan tetapi di zaman yang berbeda bisa mengatakan dalam satu kalimat yang sama. Dan ini menunjukkan bahwa manusia sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, mereka tetap membutuhkan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang anak. Nah, di lain sisi ada para nabi, ya, yang juga hampir sama kasusnya, ya. Mereka mendambakan memiliki keturunan. Mengapa mereka demikian? Karena mereka tahu bahwasanya keturunan itu sangat penting untuk melanjutkan estafet perjuangan, ya, dakwahnya dan keturunannya. Ya, ada salah satu nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Beliau setiap hari, setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga di usianya yang senja, ya, di usia yang ke-77 tahun berdasarkan salah satu riwayat, Allah baru mengabulkan permintaan Nabi Zakaria alaihissalam ini. Maka pada saat itu Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan karunia seorang anak, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu setiap waktunya agar dianugerahi seorang anak. Sekian lama, ya, akhirnya di usianya senja Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan karunia-Nya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka dari sini kita bisa simpulkan setiap manusia, ya, berdasarkan nalurinya, berdasarkan tabiatnya, mereka menginginkan untuk mengembangkan, ya, untuk melestarikan
keturunannya. Maka dari sini bagaimana kita yang telah dititipkan oleh Allah, ya, bagaimana bagi kita yang sudah diberikan amanah oleh Allah seorang anak, agar mereka bisa menjadi generasi dambaan, agar mereka menjadi generasi yang senantiasa mengabdi dan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ambil pelajaran, ya, salah seorang yang soleh, karena kesolehannya Allah abadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Nama laki-laki tersebut adalah Luqman. Ia mendidik seorang anak dengan luar biasa. Nah, ada 3 langkah yang menjadi rincian, yang menjadi rujukan bagi ulama-ulama, ya, yang menyimpulkan dari cara seorang Luqman mendidik anaknya. Nah, yang pertama, Luqman mengajarkan anaknya yaitu menanamkan akidah yang kuat. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ya, tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, dari mulai kecil, ya, seorang anak, yaitu hendaknya kita untuk terus mengenalkan keagungan Allah, kebesaran Allah, dan larangan-larangan agar tidak kita menyekutukan, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar senantiasa mereka patuh dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang akidah yang kokoh, kemudian yang kedua adalah iqamatu al-ibadah, yaitu mendirikan ibadah-ibadah, atau menurut bahasa para ulama adalah syariah, ya. Di ayat berikutnya, ya bunayya aqimis shalah, ya, kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, hendaklah engkau senantiasa mendirikan salat. Dari sini kita amati bahwa setelah kita menanamkan benih-benih akidah di dalam hati seorang anak, kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa mendirikan ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh yang lainnya, dimulai dengan salat, kemudian zakat, puasa, dan seterusnya, sehingga mereka melakukan ibadah tersebut atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tarbiyatul akhlaq. Kata Luqman, ya, kepada anaknya, la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Wahai anakku, jangan engkau mengangkat atau berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Nah, dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwa ayat ini berbicara tentang akhlak. Ya. Luqman mengajarkan kepada anaknya agar di dalam kehidupannya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi itulah, setelah menanamkan akidah, kemudian ibadah, mengajarkan ibadah, dan yang terakhir adalah menghiasi kehidupan atau perangai daripada seorang anak itu dengan akhlak yang mulia. Maka itulah 3 langkah, 3 tips, ya, agar kita bisa mencetak generasi dambaan dan generasi yang dirindukan oleh umat. Maka mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Luqman kepada anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi para pemirsa sekalian umumnya.
Jazakumullahu khairan. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.